video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan misi di Indonesia. Perkembangan misi di Indonesia dimulai dari Portugis dan Spanyol di abad ke-16. Mulai dari kedatangan bangsa Eropa dan motif ekonomi. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia pada abad ke-16 didorong oleh serangkaian faktor, namun yang paling dominan adalah motif ekonomi. Runtuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki memutuskan jalur perdagangan tradisional antara Eropa dan Asia. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada yang sangat berharga di Eropa untuk kepentingan kuliner, pengobatan, dan pengaweten makanan menjadi sangat mahal dan sulit didapat. Bangsa Portugis dan Spanyol sebagai pelopor penjelajahan samudera berambisi untuk mencari jalur laut langsung ke sumber rempah-rempah di Asia Portugis. Dengan berkeberhasilan Vasco da Gama mengelilingi Tanjung Harapan pada tahun 1498 membuka jalan ke India dan kemudian ke Maluku. Alfonso de Albuquerque memimpin penaklukan Malaka pada tahun 1511 yang menjadi pangkalan penting bagi Portugis untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Spanyol berlayar ke arah barat melalui Samudra Atlantik dipimpin oleh Christopher Columbus. Meskipun Columbus awalnya mengira tiba di Asia, namun berhasil mencapai Maluku pada tahun 1521 melalui jalur barat. Kedatangan Spanyol memicu ketegangan dengan Portugis dalam memperebutkan dominasi perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Kedua, ada pembaptisan massal dan pembangunan gereja-gereja kecil. Selain motif ekonomi, penyebaran agama Katolik juga menjadi salah satu tujuan kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Mereka membawa misionaris dan pendeta-pendeta untuk menyebarkan ajaran Kristen kepada masyarakat lokal. Di beberapa wilayah, terutama di Maluku, terjadi baptisan massal. Hal ini seringkali didorong oleh faktor-faktor seperti persahabatan politik dengan Portugis dan Spanyol. Sebagai bagian dari upaya penyebaran agama, bangsa Portugis dan Spanyol membangun gereja-gereja kecil di berbagai wilayah, khususnya di Maluku, Flores, dan Timor. Gereja-gereja ini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga simbol kehadiran dan pengaruh kekuasaan Eropa. Beberapa gereja yang dibangun pada masa itu masih berdiri hingga kini dan menjadi bukti sejarah interaksi antara Eropa dan Indonesia. Lanjut dengan wilayah Maluku sebagai pusat rempah-rempah. Maluku dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah, menjadi pusat perhatian bagi bangsa Portugis dan Spanyol. Portugis dengan mendirikan benteng di Ternate dan Ambon berusaha mengendalikan perdagangan rempah-rempah secara langsung. Mereka menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan lokal dan menggunakan kekuasaan militer untuk menekan pesaing. Spanyol, meskipun pada awalnya kurang berhasil dalam mengendalikan perdagangan rempah-rempah, membangun benteng di Tidore dan terus berusaha menentang dominasi Portugis. Persekutuan antara Portugis dan Spanyol di Maluku seringkali memicu konflik dan peperangan, baik antara sesama bangsa Eropa maupun dengan kerajaan-kerajaan lokal. Kerajaan Ternate dan Tidore, misalnya, sering memanfaatkan persaingan ini untuk memperkuat posisi mereka dan mendapatkan keuntungan. Santo Franciscus Xaverius adalah seorang misionaris Yesuit. Ia merupakan salah satu tokoh utama dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia pada abad ke-16. Ia tiba di Maluku pada tahun 1546 dan menghabiskan beberapa tahun di wilayah tersebut, berkeliling dari satu pulau ke pulau lain untuk menyebarkan ajaran Kristen. Xaverius dikenal karena semangatnya yang membara dan dedikasinya yang tinggi dalam melayani masyarakat lokal. Ia berusaha mempelajari bahasa lokal, berinteraksi dengan masyarakat setempat, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Meskipun keberhasilannya dalam mengonversi masyarakat lokal seringkali dipertanyakan, Xaverius memainkan peran penting dalam meletakkan dasar bagi perkembangan agama Katolik di Indonesia. Berikut masa VOC abad ke-17 sampai 18, yaitu denominasi Kristen.
Yang pertama, kebijakan VOC dan dampaknya pada misi. Agama di mata VOC adalah alat untuk kontrol sosial dan menjaga ketertiban di dalam pemukimannya. Perusahaan berusaha untuk mencegah konflik agama yang dapat mengganggu perdagangan dan mengonsolidasikan kekuasaannya. VOC mendukung pendirian gereja-gereja reformasi di pos-pos perdagangan dan koloni-koloninya dengan menyediakan bantuan keuangan dan infrastruktur. Hal ini sebagian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan para karyawan Belanda dan menciptakan rasa koneksi budaya dalam masyarakat Belanda. Batavia dan tempat berkembangnya gereja-gereja reformasi. Batavia, kantor pusat VOC di Asia, menjadi pusat kekristenan reformasi di kepulauan tersebut. Kota ini menjadi rumah bagi banyak gereja reformasi yang melayani berbagai segmen penduduk Belanda dan bahkan beberapa penduduk pribumi yang pindah agama. Gereja-gereja ini memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya kota tersebut. Warisan pengaruh VOC pada tradisi reformasi di Batavia sangat kompleks. Meskipun perusahaan menyediakan struktur dan sumber daya untuk pendirian gereja, fokusnya pada perdagangan dan stabilitas politik seringkali mengabaikan prinsip inti misi Kristen. Gereja-gereja yang berbentuk, meskipun penting dalam konteksnya, seringkali terbatas dalam jangkauan dan otonominya. Penyebaran agama Kristen di Indonesia bisa dibilang banyak mendominasikan beberapa provinsi, terutama Provinsi Sumatera dan provinsi di wilayah timur seperti Maluku, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Termasuk dalam perkembangan misi di Jawa. Misi di Jawa memiliki tantangan, strategi, dan tokoh utama. Tantangannya mayoritas Muslim, pengaruh budaya Jawa yang kuat. Sejak awal upaya penginjilan, para misionaris Kristen di Jawa menghadapi kenyataan masyarakat yang berakar kuat dalam Islam. Kepatuhan agama ini yang terjalin erat dengan jalanan rumit budaya Jawa menimbulkan hambatan yang besar. Tradisi dan ajaran Islam merupakan bagian integral dari tataan sosial yang membentuk kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi pemerintahan. Selain itu, struktur hierarki masyarakat Jawa yang kompleks dan penekanan pada harmoni seringkali membuat kontroversi langsung terhadap kepercayaan yang ada menjadi masalah. Para misionaris harus menavigasi kepekaan budaya yang rumit ini untuk mengkomunikasikan pesan mereka secara efektif. Ada juga strategi pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Pada bagian pendidikan, sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi misionaris menjadi pusat pembelajaran, menyediakan akses ke pengetahuan dan keterampilan modern. Lembaga-lembaga ini tidak hanya memberikan pendidikan sekuler, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Kristen yang mempengaruhi siswa dari generasi ke generasi. Yang kedua, layanan kesehatan. Pendirian rumah sakit dan klinik menyediakan perawatan medis yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan menyediakan layanan kesehatan yang penuh kasih sayang dan efektif, para misionaris menunjukkan ekspresi praktis dari kasih dan belas kasih Kristen. Pada layanan sosial, kegiatan ini seperti panti asuhan, tempat penampungan, dan program pengembangan pertanian menangani masalah sosial dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang rentan. Prakarsa ini menjadi bukti nyata kepedulian umat Kristen terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa. Tokoh utama dari penyebaran agama Kristen di Jawa ialah Kiai Sadrak. Ia adalah seorang mualaf Jawa yang secara aktif berusaha mengontekstualisasikan agama Kristen dalam konteks budaya lokal. Ia percaya bahwa agama Kristen tidak boleh dilihat sebagai agama asing yang dipaksakan di Jawa, melainkan sebagai keyakinan yang dapat ditafsirkan dan dipraktikkan dalam kerangka tradisi Jawa. Berikut perkembangan misi di Sumatera. Keberhasilan konversi massal suku Batak. Keberhasilan dari misi Kristen yang paling signifikan di Sumatera adalah konversi massal orang Batak.
kelompok beragam suku bangsa yang mendemo daratan tinggi Sumatera Utara. Sebelum kedatangan para misionaris, orang Batak mempraktikkan agama adat yang kompleks yang sering disebut parmalim, yang berkisar pada permujaan leluhur, kepercayaan animisme, dan ritual yang rumit. Pengadopsian agama Kristen merupakan perubahan besar dalam kehidupan spiritual dan sosial mereka. Berikut dampaknya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inti dari transformasi ini adalah kepemimpinan dan dedikasi Luther Ingwer Nommensen, seorang misionaris Jerman yang menggabung dalam Christian Missionary Society. Nommensen ini diwatak pada tahun 1862 dan mengabdikan hidupnya untuk memahami budaya Batak, mempelajari bahasa mereka, dan menyebarkan iman Kristen. Ia menyadari pentingnya kehormatan dan beradaptasi dengan konteks lokal, yang merupakan faktor krusial dalam keberhasilannya pada akhir ini. Lanjut pada perkembangan misi di Sulawesi. Strateginya yaitu pendekatan melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sama seperti perkembangan misi di pulau lainnya, di sini juga membawa beberapa sekolah dan rumah sakit di pulau ini. Lembaga yang sebelumnya layanan tersebut langka atau tidak ada, sekolah tidak hanya menawarkan pelajaran agama tetapi juga mengajarkan keterampilan praktis dan metode pelajaran akademis, membekali individu dengan alat untuk meningkatkan prospek ekonomi mereka dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Rumah sakit dan klinik menangani masalah kesehatan yang mendesak, penyediaan pengobatan untuk penyakit dan mempromosikan praktik perawatan kesehatan preventif. Dengan menangani kebutuhan dasar ini, misi terkait memperoleh kepercayaan diri dari penduduk setempat dan menciptakan peluang untuk melibatkan pengaruh. Dampaknya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan memberdayakan individu, memberi mereka kesempatan untuk naik kelas dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka. Peningkatan layanan kesehatan menghasilkan penurunan angka penyakit dan kematian yang berkontribusi pada populasi yang lebih sehat dan lebih produktif. Selain itu, misi tersebut menjadi melaksanakan program pengembangan masyarakat dengan fokus pada bidang seperti pertanian dan sanitasi, yang selanjutnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulawesi. Pendekatan holistik ini menangani kebutuhan spiritual dan material, terbukti menjadi katalisator dalam kualitas untuk perubahan positif. Lanjut perkembangan misi di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, fokus pada misi Katolik di Pulau Timur. Pengenalan awal agama Kristen di Pulau Timur dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan para pedagang dan misionaris Portugis, tetapi kehadiran umat Katolik tetap relatif kecil dan berlokasi selama berabad-abad. Daripada abad ke-19 dan awal 20, upaya yang lebih terpadu dilakukan untuk secara aktif menyebar agama Kristen dan membangun kehadiran umat Katolik yang kuat. Didorong oleh perubahan situasi politik dan semangat baru untuk karya misionaris, berbagai orang religius Katolik termasuk sertifikat Sabda Ilahi mulai mendirikan misi di seluruh NTT Timur dengan jumlah penduduk pribumi yang besar dan lokasi yang strategis menjadi titik fokus bagi upaya ini. Berikut pendirian sekolah-sekolah. Menyadari pentingnya alat untuk penginjilan dan peningkatan sosial pada misionaris Katolik mengadopsi strategi yang berpusat pada pendirian sekolah-sekolah. Sekolah bukan sekedar tempat belajar, sekolah dipandang sebagai komponen integral dari misi yang dirancang untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang iman Katolik dan mempromosikan nilai-nilainya dalam masyarakat setempat. Lanjut dalam perkembangan misi di Maluku. Ini dimulai dari kebangkitan setelah masa VOC, misi mulai berkembang di Maluku. Setelah pembubaran VOC pada akhir abad ke-18, terjadi pergeseran besar dan membuka jalan bagi kebangkitan misi Kristen di Maluku.
Selama era VOC, perusahaan tersebut lebih mengutamakan kepentingan komersial daripada penginjilan aktif. Meskipun ada beberapa kegiatan misionaris Protestan, kegiatan tersebut seringkali dibatasi dan dikontrol ketat, terutama ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat Belanda dan berupaya untuk memperkuat pengaruh Belanda. Penduduk asli terkadang ditekan untuk pindah agama demi keuntungan politik dan ekonomi yang dalam banyak kasus menyebabkan penganut agama tersebut kurang begitu menganutnya. Pendekatan ini mendorong terciptanya lingkungan tempat kepercayaan dan praktik tradisional seringkali terus hidup berdampingan dengan agama Kristen nominal. Ada beberapa faktor penyebab kebangkitan ini. Yang pertama adalah meningkatkan sentimen kemanusiaan di Eropa, khususnya di kalangan yang mendominasikan Protestan. Munculnya lembaga-lembaga misionaris di berbagai negara memicu keinginan untuk menyebarkan Injil dan meningkatkan taraf hidup orang-orang di negeri-negeri terpencil. Lembaga-lembaga itu menyediakan sumber daya keuangan dan manusia yang memungkinkan para misionaris untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, dan gereja di seluruh kepulauan Maluku. Papua dengan bentang alamnya yang didominasi pegunungan tinggi, hutan lebat, dan sungai-sungai deras menghadirkan tantangan geografi yang besar bagi para misionaris. Akses ke desa-desa terpencil sering membutuhkan perjalanan yang berhari-hari melalui medan yang berbahaya dan sulit ditembus. Hal ini telah berpengaruh kecepatan dan efisien penyebaran agama Kristen. Selain tantangan geografis, Papua juga keragaman budaya dan bahasa. Setiap suku adat istiadat, kepercayaan, dan bahasa sendiri seringkali berbeda secara signifikan dari suku lainnya. Para misionaris untuk memahami dan menghargai sistem kepercayaan tradisional ini. Sangat dipelajari bahwa bahasa lokal yang jumlahnya mencapai ratusan. Kesalahan terjemahan atau pendekatan yang tidak sensitif dapat menghambat komunikasi dan menimbulkan resolusi terhadap pesan yang ingin disampaikan. Berikut ada strategi. Nah, di bagian ini adalah kunci kesuksesan misi. Menyadari kompleksitas tantangan yang dihadapi para misionaris Kristen di Papua, mengembangkan strategi yang fokus pada akulturasi dan adaptasi. Mengadaptasi ajaran Kristen ke konteks lokal. Para misionaris menyadari bahwa pesan Injil perlu disampaikan dengan cara yang relevan dengan pengalaman hidup dan pemahaman masyarakat Papua. Mereka berusaha menghubungkan ajaran Kristen dengan nilai-nilai budaya yang positif, serta memberikan interpretasi yang sangat sesuai dengan konteks lokal. Ishak Samuel Kijne adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah misi Kristen di Papua, karena ia datang ke Papua pada tahun 1880 dan mengabdikan hidupnya untuk melayani masyarakat setempat. Ia dikenal sebagai sosok yang gigih, sabar, dan memiliki kemampuan bahasa yang luar biasa. Kijne memainkan peran penting dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lokal Papua. Ia juga mendirikan sekolah-sekolah dan pusat-pusat pelatihan untuk masyarakat. Dampak dari penyebaran agama Kristen di Indonesia ialah ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu membawakan agama, sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi kehidupan di Indonesia, dan juga dampak negatifnya adalah keterkaitan atau keterlibatan kolonialisme dan potensi konflik budaya. Ada juga misi di era kemerdekaan, yakni perubahan fokus misi dan juga peran gereja setempat. Kesimpulan dari materi ini adalah sejarah perkembangan misi di Indonesia merupakan bagian integral dari sejarah Indonesia modern. Kehadiran para misionaris telah memberikan kontribusi yang besar dan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk agama, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya.
Meskipun tidak selalu tanpa kontroversi, warisan misi tetap terasa hingga saat ini dalam bentuk wajah Indonesia yang beragam dan dinamis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semua yang menonton. Terima kasih, salam.